Alhamdulillah kembali lagi di Talbiyah TV. Pemirsa sekalian, setelah kita banyak mendapati informasi terbaru, kondisi terbaru tentang seputar ibadah umroh di masa pandemi, kini kita masuk ke ibadah di masa pandemi di Masjid Madinah Al-Munawwarah gitu ya, Masya Allah, yang terkenal dengan ketenangannya. Nah, sekarang gimana kondisi Masjid Madinah saat ini di masa pandemi? Gitu. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan dari Ustaz Freddy. Gimana kondisinya, Ustaz? Alhamdulillah ya. Setelah rangkaian keberangkatan, kemudian karantina di Mekah, kemudian inti ibadah kita yaitu umroh, selesai semua program kita di Mekah, menyelesaikan aktivitas sehari-hari kita ya sholat lima waktu dan seterusnya. Dan juga ada, karena kita delegasi asosiasi, ada beberapa hal yang kita selesaikan di Mekah. Nah, setelah ada di situ, salah satu tujuan besar kita juga adalah bisa berziarah ke Madinah, berziarah ke makam Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita di hari Senin ya, tanggal berapa itu? 29 ya, 29 November itu bisa bergerak ke Madinah. Alhamdulillah berangkat siang sampai Ahad malam atau Senin malam tuh? Itu Senin malam ya? Senin malam. Ya tanggal 30 ya. Kan Jumat tanggal 27 kita di jadi tanggal 30 ya. Betul. 30 November menuju Madinah. 30 November kita berangkat kira-kira pukul 2 atau setengah 3 lah gitu ya. Dari Mekah. Kemudian sampai di Madinah sekitar pukul 8:30 malam. Oh, jadi berangkat pukul 2-3 siang, ya, 2 atau 3 siang, kemudian tiba sekitar pukul 8 malam. Ya, sekitar 8 malam kita sudah sampai, ya prosesi biasa check-in normal gitu ya, setengah 9 kita sudah di kamar. Jadi malam itu kita belum bisa ke Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi itu juga selepas sholat Isya itu, udah menjelang jam 9, setengah 10 itu sudah ditutup. Ya memang bebas di sana, tidak ada pembatasan seperti border kayak di Mekah itu nggak ada, tapi memang dia ada jam malam ya, dia maksimal banget jam 9:30 itu sudah ditutup. Ada salah satu rekan kita, ibu-ibu itu pengen coba sholat gitu ya, udah agak malam seperti itu, tapi ternyata nggak bisa masuk ke dalam. Jadi kalau mau sholat di pelataran ya. Jadi ya efektif kita bisa beribadah itu di waktu subuh. Saya mau menunjukkan subuh ketika saya. Oke, sambil menunggu Ustaz Freddy menunjukkan waktu subuh, artinya ada hal yang berbeda nih di Madinah ya. Kita nggak bisa lagi 24 jam masuk ke Madinah gitu Ustaz Freddy ya. Betul. Nah, karena ada perlakuan jam malam tadi, artinya masjid aksesnya semua ditutup, sehingga kita hanya bisa sholat di Masjid Nabawi itu di pelataran gitu ya. Tapi pada prinsipnya sudah jauh lebih bebas daripada di Mekah. Dibanding di Mekah ya. Karena di Mekah ya tadi seperti yang saya ceritakan, dia di border semua pelatarannya itu akses masuk itu cuma pintu-pintu tertentu saja. Harus dikawal oleh muasasah gitu ya. Ini kalau untuk Masjid Nabawi bebas. Makanya kita berangkat sendiri-sendiri saja. Jadi saya cuma dengan teman saya ini ya merekam ya. Nah ini sebetulnya saya agak nekat ini. Karena menjelang subuh di sana sekitar 16-17 derajat. Saya coba pakai gamis tangan pendek. Ini dinginnya masih Allah sebetulnya. Cuma ya sudahlah, kita nikmati lah gitu ya. Artinya ketika ada informasi jam tutup, ada jam buka juga nih. Ada jam buka. Jam berapa tuh? Sekitar jam 3:30 itu sudah buka. 3:30 subuh itu sudah buka ya. Dini hari ya. Karena subuh di sana waktu akhir November ini sekitar 5:20. Dan kondisi iklim di sana lebih dingin dibanding Mekah ya. Betul. Oke, ini perjalanan menjelang subuh nih. Ini menjelang subuh, kita mau sholat subuh di Masjid Nabawi. Ini suasana seperti inilah. Ya lengang, santai gitu ya, juga nggak terlalu padat. Ada banyak border-border begini cuma untuk mensterilkan pelataran saja. Pelataran jadi nggak boleh banyak orang kumpul. Nggak bisa lalu lalang bebas ya. Tetap di jalur yang sudah disediakan gitu ya. Betul. Oke, Masya Allah. Suasana masuk juga standar lah ya. Tidak ada yang berbeda jauh. Ini kalau ke dalam ya sepi. Masya Allah. Ini kalau biasanya kita kan karpet semua ya kan? Iya.
Tapi sekarang Sekarang nggak ada ya. Nah. Ini kondisi Madinah ya saat ini, Masya Allah, sepi banget ya. Sepi banget. Baru terlihat banyak orang itu ketika sudah yang agak di depan. Oke. Nah, ini baru pakai subuhnya belum besar. Ini yang udah agak depan yang sudah mendekati area Raudhah ya. Raudhah. Nah, ini ternyata tuh ditutupin cover semuanya di sini. Ini apa? Raudhah nih. Ini Raudhah, depan ini Raudhah. Oh, depan Raudhah. Persis di bawah kubah hijau ini. Nah, ini cover kita nggak bisa masuk area depan itu. Oke. Ini kondisi sholatnya. Artinya kondisi sholat tetap sama dengan di Masjidil Haram ya, tetap social distance, hanya saja yang berbeda kali ini di Masjid Nabawi alhamdulillah bisa kapan saja dan dari mana saja gitu maksudnya ya, dan tidak harus dikawal oleh muasasah. Itu yang sangat amat kita syukuri. Bisa nilai plusnya Masjid Nabawi itu dengan khas ketenangannya dan cuaca iklim yang lebih dingin tentunya di sana, dan terlebih kita bisa masuk kapanpun dan dari pintu manapun ya, terlebih ketika waktu sholat. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan kita sekarang, ini kan kelihatan ada pembatas untuk ke area menuju Raudhah ya. Nah itu kenapa tuh? Apa memang kita tidak boleh sebebas seperti biasanya atau bagaimana? Ya, memang di sana yang area yang dijadikan pengawalan ketat itu memang area Raudhah ya. Area Raudhah dan untuk ziarah ke makam Nabi. Tapi selebihnya untuk kita sholat 5 waktu, bolak-balik keluar masuk masjid, berjalan sekitaran Madinah itu bebas-bebas saja. Jadi memang aktivitas kita sehari itu di hari Selasa berarti ya. Pertama ya. Hari Selasa itu efektif ya, kita cuma keluar masuk masjid saja. Ibadah seperti biasa Masjid Nabawi. Kita menunggu dapat kabar dari pihak kementerian kapan kita bisa ziarah ke Raudhah atau ke makam Nabi. Oke, artinya harus ada izin secara resmi. Betul. Untuk kita bisa datang atau bersolat langsung di Raudhah gitu ya, dan mengunjungi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Jadi ya itu proses yang kita sabar sampai kita nunggu ya begini, kita bolak-balik ibadah saja gitu ya. Kalau ada yang mungkin belanja, nah kalau di Madinah agak lebih santai kalau untuk mau belanja, walaupun toko-toko sebetulnya juga tutup. Banyak yang tutup ya. Banyak yang tutup. Tapi dari segi ibadah kita bisa sangat fokus lah. Nah, jadi selama menunggu itu kurang lebih ya 24 jam, karena kita baru dapat kabarnya malam hari. Selasa malam ya. Selasa malam hari, dan kita baru bisa berkunjung keesokan paginya hari Rabu. Itu berarti tanggal 1 Desember ya. Sorry. 2 Desember ya. 2 Desember pagi itu menjelang kita mau bergerak kembali ke Jeddah. Karena sudah pulang ya. Artinya hanya ada waktu 2 hari sebenarnya di Madinah ya, itu. Waktu kita nggak banyak karena memang keperluan kita, urusan kita lebih banyak di Mekah. Oke. Jadi di Madinah kepentingan utamanya memang ya ziarah saja. Ziarah. Nah, alhamdulillah kita dapat izin itu beberapa jam ya sebelum kita pulang gitu ya. Jadi saya memberikan gambaran bagaimana suasana kita mau ziarah. Oke, jadi sambil nunggu set ready, pemirsa sekalian, untuk bisa sholat di Raudhah yang sebagaimana bisa kita dapati sebelum masa pandemi itu ngantri dan bisa masuk kemudian berdesakan, itu sudah tidak lagi kita jumpai gitu set ready ya. Udah, dan kita baru bisa masuk Raudhah untuk melakukan ibadah dan juga berkunjung berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memang sudah diputuskan oleh Kementerian Haji pada saat itu untuk bisa mendapatkan izin ya, izin secara resmi. Tapi kalau kita belum punya izin itu, mau kita datang sana, tentunya kita tidak akan diizinkan untuk masuk gitu ya, kurang lebih ya. Ya, ini saya langsung tunjukin gambar bahwa ini area dari luar ya. Jadi kalau kita ada overview Masjid Nabawi, ini di depan kiri, dekat dengan area kubah hijau. Ini ada jalur masuk khusus untuk yang mau ziarah. Oh gitu. Jadi di sini kita ya dicek izin kita, karena sudah ada petugas yang membawa izin kita ya. Oh ini udah informasi izin itu sampai kepada petugas muasasah tadi gitu ya, tidak ke kita langsung. Mereka yang mengantar kita, bukan kita, jadi yang megang izin itu bukan kita cuma dikasih tahu udah dapat izinnya, jam berapa kita bisa ke sana. Oke. Nah, kita bergerak. Nah, ini lagi diperiksa, dicek nama, jumlah orangnya. Nah, ini di sana antriannya kurang lebih begitu. Artinya sejak awal kita tidak pernah diinformasikan kapan kita boleh ke Raudhah dan berkunjung ke makam Nabi SAW gitu ya. Betul. Nah, ini
Kita sudah diizinkan masuk. Nah di depan sini ini area-area untuk nunggu. Asumsinya kalau misalnya nanti jumlah orangnya banyak ya yang mau ziarah, tapi ini nggak terlalu banyak. Berarti barisan antrian gitu ya? Ini kelihatan yang lagi duduk. Oh iya. Nah, itu orang-orang yang nunggu antrian untuk masuk ke Raudhah. Jadi bergantian seperti itu. Ini nanti juga lebih kelihatan jelas orang duduk semua sih. Nanti kita juga ada gambar di mana kita duduk ya. Ini masih menunggu ya? Masih nunggu. Ini masih nunggu. Kita nunggu nggak lama? Ya? Sekitar 5 menit 7 menit lah kira-kira. Kita nunggu tempat duduknya di titik-titik yang tersedia seperti ini. Gitu ya. Nah nanti setelah dari situ kita bergerak masuk. Menuju Raudhah. Kita menuju ke Raudhah. Ini nanti jalur kita nih ya. Dari Babun Nisa atau pintu. Sebetulnya biasanya ini kalau jamaah perempuan dari sini jalur masuknya. Harusnya ya. Ya. Tapi sekarang jalur yang perempuan dibedakan. Justru kita yang laki-laki sekarang dari sini. Oke. Gitu ya. Nah nanti. Nah ini udah Raudhah ya. Ini sudah masuk. Nanti kita masuk. Ya di kiri ini sudah makam Nabi sebetulnya. Walaupun nanti kita bakal masuk lagi lewat depannya lagi. Artinya proses itu diawali dengan sholat dulu di Raudhah gitu ya? Ya, sholat dulu ke Raudhah. Sebetulnya akses Raudhah dan akses untuk ziarah makam Nabi itu dibedakan ya. Dibedakan. Cuma kemarin alhamdulillah kita diberikan izin khusus untuk bisa langsung nyambung. Masya Allah. Jadi di sini kemarin alhamdulillah kita bisa kita masuk ke Raudhah. Alhamdulillah kita bisa nikmati suasana ini pagi-pagi, suasana juga masih sejuk gitu ya. Enak, nyaman, enak. Tempat-tempat sholat sudah disediakan ya. Itu ada air zam-zam. Oh, air zam-zam. Ini zam-zam semua ini buat kita di kawasan. Ini ya. Raudhah dengan ciri khas karpet hijaunya ya. Masya Allah. Karpet hijau. Ini suasana yang luar biasa nikmat karena biasanya tahu sendiri kalau ya berdesak-desakan yang luar biasa. Kita sholat subuh, sholat ketika sujud itu ya, ketika sujud itu mungkin mepet sekali dengan satu orang di depan kita, atau mungkin kita lagi sholat ditungguin lah orang-orang samping kita gitu. Betul. Ya sangat gak nyaman sebetulnya, kurang nyaman, kurang fokus lah, kurang bisa khusyuk gitu. Tapi ini kita kemarin alhamdulillah. Ya, sangat nikmat sekali, kita bisa tenang, fokus, diberikan waktu pas 10-15 menit di sana untuk bisa beribadah khusyuk di sana. Jadi minimalnya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 atau mungkin sampai 8 rakaat itu bisa. Masya Allah, inilah puas lah di sana. Kita ya, jadi di tengah-tengah pandemi mungkin di saat kita semuanya khawatir, tapi di situ ada kenikmatan yang luar biasa ya, yang nggak bisa kita dapati di luar pandemi gitu ya. Jadi seperti tawaf tadi, mungkin kita yang biasanya nggak teratur, desek-desekan, tapi kita bersyukurnya di masa pandemi tawafnya lebih teratur. Hanya saja ada hal lain yang ya tetap harus kita syukuri juga ya. Artinya begitupun dengan kondisi Madinah. Jadi yang biasanya mungkin pemirsa sekalian sudah pernah haji atau umroh bersama talbiyah khususnya gitu ya, itu pasti mendapati kondisi Raudhah yang sangat penuh dan berdesak-desakan. Tapi di masa pandemi ini alhamdulillah kondisinya lebih kondusif. Artinya kita bisa 10-15 menit gitu tadi ya untuk bisa ibadah di Raudhah, dan setelah itu kita bisa langsung mengambil akses menuju ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita langsung ya setelah sholat tadi dibagi jam-jam ya, saya tadi fotonya gitu. Setelah itu ya kita ini perjalanan ke ziarah makam ya, langsung keluar Raudhah, langsung dekat seperti ini. Kalau akses normal sebetulnya kita nggak bisa masuk yang dekat sini, kita ngambilnya agak jauh. Oh, harusnya keluar dulu masuk, tapi aksesnya itu agak berjalannya sebetulnya ada jalur-jalurnya nih. Iya. Di sini nggak tersorot, tapi sebetulnya ada beberapa jalur. Oh gitu. Artinya ketika kita masuk Raudhah untuk bisa berziarah ke makam Nabi itu kita harus keluar dulu ya, masuk akses lain. Tapi untuk jamaah asosiasi Kasturi ini bisa langsung ya. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang masih kita ziarah. Ini makam Rasulullah ya. Bakal Umar. Masya Allah. Alhamdulillah kita bisa dekat, kita bisa mengucapkan salam kepada beliau semua. Alhamdulillah kurang lebih ya itulah gambaran ya di Madinah ya. Inti kita memang ziarah saja di sana.
memang tidak lama, tapi alhamdulillah kita bersyukur sekali bisa puas lah di Madinah. Kesempatan luar biasa ya. Walaupun cuma sebentar, tapi sangat-sangat optimal lah ibadah kita di sana. Dan setelah dari situ ya kita ya pulang menuju Jeddah dan kembali ke tanah air. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, seperti itulah pemirsa Talbiyah TV, rangkaian perjalanan umroh, kemudian rangkaian ziarah ke Raudhah dan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita semua berdoa selalu semoga Allah segera mengangkat pandemi ini, menyudahi masa pandemi ini, dan kita bisa semuanya kembali ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi secara normal semuanya ya. Alhamdulillah, seperti itulah prosesi perjalanan atau ibadah di Masjid Nabawi ya. Kondisinya saat ini tidak jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya, hanya saja untuk dapat mengunjungi Raudhah dan berziarah ke makam Nabi, kita harus mendapatkan izin secara resmi dari Kementerian Haji. Dan rombongan asosiasi yang Ustadz Reddy bersama ini hanya 2 hari berarti ya di sana ya? 2 hari. Hanya 2 hari dan di Mekah 6 hari. Artinya dan dengan 2 hari itu alhamdulillah rombongan asosiasi bisa menjalankan ibadah secara khusyuk di Raudhah khususnya ya. Dan yang perlu disyukuri lagi kondisi di Masjid Nabawi tidak seketat mungkin ya di Masjid Makkah, Masjidil Haram. Oke pemirsa, dan juga ada satu informasi terkait dengan kebiasaan kita jamaah-jamaah umroh itu biasanya suka ke Kuba tuh ya, Suredi ya. Nah itu infonya gimana tuh? Apa kita tetap bisa ziarah ke Kuba atau ada hal lain? Ya memang di masa new normal ini kebijakan Arab Saudi meniadakan semua bentuk ziarah ya. Jadi kita hanya bisa fokus dengan ibadah inti kita saja. Ketika di Mekah ya umroh dan sholat lima waktu di Masjidil Haram. Ketika di Madinah ya sholat lima waktu di Masjid Nabawi. Ditambah dengan ziarah Raudhah dan makam Nabi. Tapi memang itu mungkin satu nilai minus ya. Tapi di satu sisi kita tidak bisa optimal mengejar pahala kebaikan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang balasannya 100.000 kali lipat, 1.000 kali lipat. Jadi bisa fokus gitu. Kalau misalnya mungkin kebanyakan ziarah, ada program ini kesana kesini, atau mungkin yang ternyata banyak belanja gitu ya. Ya sekarang menurut saya ini jadi momen yang pas sekali untuk kalau mau benar-benar fokus ibadah sangat bisa gitu ya. Walaupun situasinya katakanlah tidak normal, ada keterbatasan di masa pandemi, tapi insya Allah bisa dihadapi gitu. Alhamdulillah sejauh ini secara umum jamaah Indonesia sehat, semua bisa menjalani prosesi dengan baik. Ada tantangan-tantangan, tapi insya Allah semua bisa dihadapi. Alhamdulillah. Baik, gitulah. Jadi insya Allah umroh di masa pandemi ini sudah jauh lebih kondusif ya dibanding masa-masa sebelum dibukanya umroh untuk warga luar Saudi gitu ya. Alhamdulillah pemirsa Talbiyah TV, inilah kondisi Makkah dan Madinah saat ini. Semoga kita semua bisa berkumpul sholat di depan Ka'bah gitu ya. Ini harapan kita. Meskipun masa pandemi, tapi kita tetap bisa melaksanakan ibadah umroh. Dan semoga juga tahun depan bisa kembali lagi dibuka untuk haji gitu ya. Dan tentunya untuk pemirsa Talbiyah TV sekalian yang punya keinginan untuk melakukan ibadah umroh di masa new normal ini, bisa menghubungi admin kami dan juga bisa terus dapatkan informasi tentang kami di Talbiyah Official Indonesia, Facebook, Instagram, dan subscribe di YouTube. Terima kasih sudah menyaksikan Talbiyah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.